Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan arsitek, perencana, dan akademisi. Selamat datang kembali di kanal ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membedah sebuah konsep krusial dalam pembangunan peradaban urban kita, arsitektur musola di tempat transportasi. Mari kita mulai pembahasannya. Mari kita berbicara tentang harmoni mobilitas, teknologi, dan spiritual. Di tengah hiruk-pikuk pusat transportasi publik, kita mencoba mengintegrasikan fikih arsitektur dengan rekayasa modern. Mengapa ini penting? Karena bagi seorang Muslim, perjalanan, atau safar, adalah momen spiritual yang intens. Desain ini bukan sekadar estetika, tapi sebuah manifestasi bagaimana teknologi melayani ibadah, memastikan setiap hamba Allah Ta'ala tetap terhubung dengan Sang Holik di tengah kecepatan mobilitas global. Sebelum kita masuk ke desain fisik, mari kita lihat landasan formal yang mengubah wajah fasilitas publik di Indonesia. Kita sedang menyaksikan sebuah pergeseran paradigma. Mushola bukan lagi ruang sisa di bawah tangga, tapi telah menjadi standar pelayanan minimum, SPM, yang integral. Lihatlah regulasi kita. Di kereta api melalui PM 63 tahun 2019, mushola adalah fasilitas wajib dengan syarat air bersih dan arah kiblat yang presisi. Di terminal darat lewat PM 24 tahun 2021, aksesibilitas difabel menjadi harga mati. Dan di bandara, melalui PM 41 tahun 2023, ia naik kelas menjadi layanan premium yang tersebar merata. Ini adalah bentuk ihsan dalam pelayanan publik, memberikan yang terbaik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan Tuhan. Dari regulasi yang kaku, bagaimana kita menerjemahkannya ke dalam sirkulasi ruang yang cerdas? Dalam pusat transit, waktu adalah segalanya. Kita menerapkan desain sirkulasi flow-through satu arah. Lebar akses kita buat 120-150 cm agar mobilitas ribuan penumpang per jam tidak terhambat. Kuncinya adalah pemisahan zona mutlak antara area basah, atau wudhu, dan zona kering, atau zona sholat, demi menjaga kesucian atau toharoh. Kita menggunakan vestibule sebagai ruang transisi untuk meredam kebisingan dari koridor luar. Tujuannya satu, yaitu mencegah bottleneck, atau kemacetan, saat waktu puncak seperti sholat maghrib, sehingga ibadah tetap tenang meski di tengah keramaian. Sirkulasi yang lancar harus dibarengi dengan keadilan akses bagi seluruh hamba Allah. Islam mengajarkan keadilan, dan dalam arsitektur, itu berarti universal design. Berdasarkan Permen PUPR 14 tahun 2017, kita memastikan RAM memiliki kemiringan maksimal 6-7 derajat agar rekan-rekan kita yang menggunakan kursi roda dapat mengaksesnya secara mandiri. Pintu harus memiliki lebar bersih minimal 90 cm dengan gagang tipe tuas. Bahkan titik wudhu pun didesain ergonomis dengan handrail setinggi 65-80 cm. Ini adalah dakwah melalui desain, memastikan bahwa ruang suci ini menyambut siapapun, apapun kondisi fisiknya, dengan penuh martabat. Selain fisik, kenyamanan batin juga sangat dipengaruhi oleh apa yang kita dengar. Bagaimana kita meraih khusyuk di tengah deru mesin kereta dan pesawat? Jawabannya adalah rekayasa akustik. Kita mentransformasi kebisingan eksterior 70 desibel menjadi keheningan interior 35 desibel. Kita menggunakan kombinasi material, yaitu beton prefabrikasi untuk insulasi suara massa tinggi, PET fiber daur ulang untuk absorpsi gema, dan kayu perforasi untuk difusi suara yang estetis. Ini bukan sekadar kedap suara, ini adalah upaya menciptakan oase tumaninah di padang pasir kebisingan urban. Ketenangan suara sudah didapat, sekarang bagaimana dengan aspek kebersihan dan kesehatan materialnya? Dalam skala masif, menjaga toharoh, atau kesucian dari hadas, memerlukan bantuan sains. Kita mengintegrasikan nanoteknologi seperti microban pada serat karpet untuk mencegah 99% bakteri dan jamur. Lantai dirancang dengan slope atau kemiringan presisi 1% menuju floor drain untuk memastikan tidak ada air yang menggenang. Kita menggunakan batu alam andesit bertekstur flamed agar anti-slip, serta epoxy grout pada nat keramik untuk memutus rantai lumut. Inilah wujud modernitas yang mendukung prinsip kebersihan adalah sebagian dari iman secara teknis dan terukur. Selanjutnya, teknologi material ini semakin sempurna jika dibantu dengan sistem pengawasan digital yang cerdas. Kita ingin jamaah melepaskan kecemasan mereka saat bersujud. Oleh karena itu, ekosistem IoT hadir di sini. Layar digital menampilkan jadwal sholat akurat sekaligus informasi real-time penerbangan atau jadwal kereta, feeds.
Sensor okupansi berbasis AI memantau kepadatan syaf atau barisan sholat. Untuk keamanan, kita sediakan loker digital refit untuk paspor dan barang berharga, serta niche mihrab di syaf depan agar gadget tetap dalam pengawasan visual saat sholat. Keamanan eksterior pun dijaga CCTV 24 jam. Teknologi di sini bertugas sebagai hodam, atau pelayan, kehusyukan. Selanjutnya, seluruh kecanggihan ini harus dibalut dalam estetika yang tidak mendistraksi, melainkan mengarahkan jiwa. Estetika Islam bukan tentang kemewahan, tapi tentang zuhud dan cahaya ilahiyah. Desain mihrab kita buat minimalis tanpa ornamen berlebihan agar tidak mendistraksi fokus jamaah. Kita mengadaptasi geometri alamiah seperti motif heksagonal lebah, menghindari visualisasi makhluk hidup. Yang paling krusial adalah psikologi cahaya. Penggunaan indirect lighting suhu hangat, sekitar 2700K sampai 3000K, dirancang untuk memicu relaksasi. Pemanfaatan skylight bukan sekadar efisiensi energi, tapi simbolisme transendental bahwa cahaya hidayah selalu datang dari atas. Teori ini bukan sekadar konsep, ia telah mewujud dalam beberapa proyek ikonik di tanah air. Mari kita lihat implementasi nyatanya. Di stasiun WOS di Halim, kita melihat integrasi budaya melalui panel laser cut batik Betawi. Di Terminal 3 Soekarno-Hatta, standar global diterapkan dengan pemisahan sirkulasi pria dan wanita yang mutlak serta pengkondisian udara di bawah 25 derajat Celcius. Sedangkan di JPM Duku Atas, kita belajar efisiensi lahan melalui penggunaan partisi fleksibel dan rak vertikal. Ketiga tempat ini membuktikan bahwa kita mampu membangun fasilitas yang modern, humanis, sekaligus sangat menghargai nilai-nilai lokal dan spiritual. Sebagai penutup, apa sebenarnya tujuan akhir dari semua upaya desain ini? Pada akhirnya, apa yang kita bangun adalah manifestasi dari Ar-Riayah, yaitu tanggung jawab memelihara alam dan sesama. Penggunaan material ekologis seperti kayu jati reclaimed dan filtrasi udara HEPA adalah investasi kita untuk masa depan. Pusat transportasi bukan lagi sekadar titik perpindahan raga, tapi stasiun pemberhentian sejenak bagi ketenangan jiwa. Mari kita wujudkan infrastruktur yang tidak hanya modern secara teknis, tapi juga mewariskan keberkahan bagi peradaban. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.